ada cerita lain. Ini ada sini ya, dari cerita itu. Dari sini. Ini badan saya tidak naik itu. Terus ada cerita lain. Jika tidak dilalui, dia pun akan pergi. Itu benar aja. Tik. In hiya, tidak usah sebenarnya. In hiya illa asmaun sama tumuha. Antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Iya ya tabiun, makanya dengarkan dulu saya sampai selesai. Kan tak dengarkan dulu langsung kalian langsung menyerang langsung. Ilas zonna wa matah wal anfus. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-ngadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Hati-hati di situ dia untuk hati-hati. Reka-reka. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Apakah di sini yang Firanda saya tidak tahu, lupa itu ayatnya itu, bukan di situ pokoknya itu. Atau ini lagi yang saya langsung marah langsung pada mereka langsung. Maksudnya masih nyerang saya lagi masih. Nisa itu mau ngapain Nisa itu? Langsung terkeler oleh saudara sekalian. Nisa itu kerek di situ di bawah kaki saya Nisa itu. Maka di situ saya sudah beritahukan kan sebelumnya di situ. Kalau di situ bukan di situ, saya lupa di mana. Maka lihat kalian di Firanda. Masuk Pak pun menyerang saya lah syukurin. Nanti saya tidak akan pernah kena kalian meskipun mati sekalipun. Jadi mau meladeni saja pada kalian. Itu udah begitu selanjutnya. Falillahil akhiratu wal ula. Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Ya itu. Ya sudah sampaikan juga di sini tafsir itu. Selanjutnya. Itu. Lanjutnya tuh kalian. Wa kam mim malakin fis samawati la tuqni syafa'atuhum sayyan. Ya, maksudnya di blokade kalian masa beliau. Nah, kasih dalang untuk salah lu. Mau sekali kalian. Ayo, terus sekali. Mana ini? Bisa mawati latuk ni syafa'atuhum sayyan ila min ba'di ayyazanallahu lima yasha'u wa yardo. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila telah kecuali Allah telah mengizinkan dan hanya bagi siapa yang dia kehendaki dan dia ridhoi. Di sini ada dua pendapat dulu kalian. Itu nanti pada hari kiamat itu ada syafaatnya malaikat. Maka di situ sebagian ulama mengatakan bahwasanya sepakat hampir bahwasanya tidak ada di situ, tidak boleh. Maksudnya apa? Tidak ada sebelum Allah mengizinkan, maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat itu. Itu sepakat ulama itu. Itu dia ulama yang rekere itu. Bukan ulama rekere itu, bukan kalian. Bukan ulama. Dan saya juga itu kita rekere juga itu. Yang kata bahwa itu di sini. Jadi sebelum ada dari Allah sementara itu pada kalian mengizinkan, maka tidak ada syafaat. Rasulullah juga sama bukan hanya malaikat itu. Dan ada syafaatnya ada syafaatnya para sahabat, ada syafaatnya kaum muslimin. Ada juga syafaatnya Rasulullah dan juga syafaatnya para malaikat itu. Kita sampaikan duluan benar ini tentang hadis ini tentang ayat ini. Kita mendengar kira dan dunia mereka itu. Selanjutnya Innal ladzina la yu'minun bil akhirat la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Kan saya sudah beritahu dia di situ. Dia tidak berilmu, hati-hati. Itu ada politiknya, jangan ladenin itu, politiknya itu. Masalah sinagoga keparat itu. Dia tidak berilmu, kan tidak perlu takut itu. Itu sinagoga itu. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman
kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Dengan aja di situ itu mereka mengatakan perempuan itu malaikat itu. Itu mereka itu kan. Selanjutnya wa malahum bihi min ilmi iyatabiun ila zonna wa inna zonna la yukni minal haqqi syai'a. Tidak apa-apa kalian membaca seperti apapun, tidak apa-apa itu. Saya sampaikan dulu kan itu. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti kedugaan. Dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Itu. Saya sudah sampaikan dugaan itu kan. Kebanyakan dugaan itu dosa kan nanti. Itu juga ada dugaan yang dibolehkan itu. Juga ada menduga-duga. Ada kebanyakan juga dugaan itu. Apakah saya dugaan itu? Bukan saya membongkar politik saya itu. Jadi hati-hati, beda namanya juga tidak apa-apa. Saya membongkar politik gitu. Jadi mereka mengiyakan terus hati-hati juga. Jadi ini untuk membantu itu ide-ide pasti harus. Tidak tahu saja kira itu. Dibutuhkan, tapi tetap saja saya mampu. Selanjutnya, ini beda itu saya menggunakan dalil juga tadi itu. Fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid. Dari mana cara kegalian? Itu dari ada yang mati, terus itu saya mati itu. Ilal hayatad dunya. Maka tinggalkanlah Muhammad orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Saya sampaikan juga di tafsirnya. Di sini ayat ini, artinya ayat ini tuh kalian hanya mengingini kehidupan dunia maksudnya, bukan itu seperti itu, bukan. Itu dapat begini. Nah yang saya boleh di situ kalian berarti bodoh lah bodoh sebenarnya. Hati-hati bodoh kalian. Dan saya sudah tahu dulu juga di situ hati-hati. Jadi dapat apapun itu kira itu. Itu akan dia pokoknya di Citong ini ya sangat tahu dan Megawati lah jangan meninggalkan Allah ada juga aku cuma buatin menurut saya juga sih kira-kira tuh ini kan saya sudah berani-berani gitu saya sudah sampaikan juga yang tinggi di sini kan. Selanjutnya itu di sini maksudnya mengini kehidupan dunia. Maksudnya itu kalian. Di sini dia hanya sebagian mengatakan maksudnya dia tentang dunia, kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia. Ada orang-orang Quraisy di sini misalnya itu. Di sini tapi saya lupa itu. Yang di sini kalian ada dua pendapat itu kalangan ulama masalah An-Najm. Pendapat pertama itu kalian, seluruh ayat ini adalah untuk orang-orang Quraisy, untuk orang Mekah. Ini pendapat pertama. Yang pendapat kedua kalian tidak di situ, untuk semuanya. Ini pada kalian gitu. Dan itu tidak dianggap salah kalian. Hati-hati. Pada saat kalian melakukan itu tidak dianggap salah. Jadi meskipun kalian misalnya sembarangan, dan saya tidak sembarangan, saya sudah tahu di sini. Tapi lupa saya. Jadi pada saat saya mengisi itu. Nah ini mungkin kalian lagi. Saya beritahu kalian berhenti jangan main-main terus di sini dengan saya. Jadi bagaimana itu? Jadi sebagian mengatakan ini ayat ini adalah Mekah. Jadi kalau misalnya anunya Mekah itu kalian di Mekah turunnya, maka kita itu tetap itu kalian membicarakan di Mekah tentang sendiri itu di situ sebagian dalam itu. Sebagian lagi tidak, itu tetap melebar kalian bisa. Apa saja itu? Sebenarnya itu dapat begini. Bukan di tempat itu, bukan beda lagi. Itu saya sudah tahu dulu juga itu mungkin maksudnya kalian itu. Jadi dapat begini. Yang saya tafsir dengan hadis di situ. Jadi pada kalian dan di situ itu pada kalian apa dari mana saja itu, bukan hanya Mekah saja bukan. Dan di sini kalian semuanya itu surat An-Najm itu kesirikan. Itu tentang kesirikan itu. Ini sebagian dalam itu. Nah, yang saya di situ boleh di situ kali kita mentafsir apa saja. Yang tidak tahu itu boleh.
misalnya kanan agak melenceng itu boleh. Itu bukan berarti bukan ahli sunnah. Nah itu karena tidak tahu mungkin. Ya Allah. Itu dapat bikin makanya saya boleh itu. Itu makanya di situ tidak penting yang saya menjelaskan itu pada kalian. Tapi tetap saja saya berpikir di situ. Itu pada kalian itu. Tetap saja saya bukan berpikir, bukan, hati-hati beda di situ. Itu. Ini dapat bikin kan itu. Itu pada kalian itu. Itu masalah kesehatan najib itu. Itu yang tinggi itu. Itu pada kalian. Lanjutnya. Itu udah nomor 3 ini. Yang saya beritahu lagi kan masalah najib itu namanya najib. Itu adalah bintang, hati-hati. Ya jadi ada sekalian. Sebagian pendapat adalah bintang. Itu bintang sitro itu. Itu sebagian nama. Ada bintang yang terang sekali. Itu sebagian namanya itu an-najib. Nah sebagian lagi mengatakan dan di situ kalian tahu dari saya juga. Hati-hati kalian. Ini masalah an-najib itu. Hati-hati. Sebagian lagi bukan bintang. Dan dia tidak boleh menyerang saya di situ. Ini lagi kan. Dan dia tidak berilmu. Kalian jangan percaya. Itu bohong. Itu kan jangan percaya kalian. Nah ini gara-garanya. Agar tahu. Ini agar tahu kalian. Kalau dia suka menyerang seperti ini. Tidak ada orang berilmu seperti itu. Meskipun dia tahu bukan seperti itu caranya. Ini masalah itu dong. Maka itu bohong itu kalian, jangan percaya. Itu dia tidak berilmu. Dia memang bertempur terus dengan saya. Meskipun bukan an-najm bertempur di situ. Ini agar tahu kalian, bukan an-najm bukan, bertempur juga dengan saya. Kejeriang kok lah kalian. Beremang pula dia kalian. Aneh sekali kalian. Inilah saya tak tahu tayang kurus kalian. Ya Allah. Itu benar itu ada 3 pendapat dari kalangan ulama itu kan. Tapi pendapat paling benar adalah itu bintang sitro. Bukan di sini dulu saya. Bertempur juga dengan dia. Ini selanjutnya. Itu benar itu. Bintang surat an-najm itu. Zalika mablaguhum minal ilmi inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabilihi wa huwa a'lamu bima ni tado. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh Tuhanmu dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Jadi ya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Bukan di sini maksudnya, hati-hati. Ini saya salah. Dan siapa yang mendapat petunjuk itu Rasulullah SAW tetap berangkat ketika ketakutan. Tampilkan teks Arab, sembunyikan terjemah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basor. Itu tapi itu kan boleh tidak apa itu. Muhammad bin Basor berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan Ibnu Adi dan Abu Daud. Mereka berkata telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Qatada dari Anas bin Malik. Dia berkata, "Yang ku kasum pengguna saya kadang apa buka makmur pasti kalian." Top lah kalian yang kurusu. Dia berkata, Madinah sedang yang jangan ada itu kan. Dia tuh keret yang ada itu dia. Ini nama teringki tidak waras ya. Madinah sedang dirundung sedang dirundung oleh rasa takut. Itu yang tadi tuh oleh rasa takut. Lalu Nabi meminjam kuda milik kami yang bernama Mandub. Beliau lalu bersabda, kami tidak, ini bukan Mandub ada dari dulu saja mungkin. Meskipun dia itu bagian itu. Tidak di sini benar, di sini namanya itu. Melihat kuda ini ketakutan. Tetapi kami
rasakan kuda ini berlari sangat kencang. Abu Isa berkata, hadis ini derajatnya Hasan Sahih. Ini di situ, di tafsir itu. Nah di sini kalian, itulah kadar ilmu mereka. Tuhanmu dialah lebih mengetahui itu. Saya mau beli mie goreng. Siapa yang tersesat dari jalan? Namanya di sini kalian adalah. Jadi Allah mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk, apa yang dapatkan. Itu di sini ini kalian. Itulah dari itulah itu. Itu apa? Tidak usah itu jadika itu. Dari mana itu kan? Tunggu. Sungguh. Inna itu dari inna itu. Terus dia. Dari inna. Itu apa? Inna itu kan sungguh. Itu dari sini tafsir itu. Yang saya dengar di sini tuh. Itu dulu juga sudah kan. Nah, di sini selanjutnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga. Hati-hati kalian di sini. Masih mereka tak tahu diri. Rasulullah, sifat pedang Rasulullah SAW, bab yang dengan teks Arab sembunyikan terjemah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Suja Al-Baghdadi berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidah Al-Haddad dari Utsman bin Said. Bin Said itu sebenarnya bohong ya, hati-hati, kira-kira beneran. Yang percaya itu. Bin Sa'ad dari Ibnu Sirin, dia berkata, Aku membuat pedangku mirip seperti pedang samurai. Pedang samurai Samuro bin Jundub. Sementara Samuro meyakini bahwa ia membuat pedangnya mirip seperti pedang Rasulullah, dan pedang Rasulullah bentuknya bengkok ujungnya. Abu Isa berkata, hadis ini derajatnya gorib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Jadi ya terus kan yang bertempur itu gorib bisa terus ya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan telah memperbincangkan seperti ini kan itu. Ini di sini tafsir di apa wa itu kan. Wa adalah kata pembagus itu kan. Sebagian itu sumpah wa itu. Dan boleh dibuang, boleh juga tidak apa, boleh juga dibuang, boleh juga diambil, apa boleh diambil, boleh juga dibuang itu. Boleh itu sumpah itu kata pembagus itu. Boleh kan mengambil dari sini tidak apa-apa itu, tetap yang tinggi juga di sini. Itu penjelasannya saya dulu itu tapi ada di kitabnya saya. Selain tidak boleh kan kalau tidak boleh kan hati-hati. Karena saya sudah fase itu masalah itu. Masalah Ustaz itu dulu kira itu nanti itu takut. Itu hati-hati kalau seperti itu saja. Dari Cibong udah juga ya. Selanjutnya allazina yatanibun kabairul ismi wal fawahisya ilal lamama inna rabbaka wasiul makfiro wa a'lamu bikum is ansha'akum minal ardo wa is antum ajinnatun fi butun ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanitaqo. Jadi ulama itu hati-hati kan berarti jadi situ ini kan kan berbuat apa saja jawab apa juga kan itu. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Kesungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Terus selanjutnya, dan itu tidak ada saya kesalahan, hati-hati masalah itu. Itu tidak ada kandungan apa, tidak ada itu, hati-hati di sini.
Jangan sampai saya tidak ada kesalahan apapun itu. Ini pada jin keparat itu. Dekat-dekatan itu. Itu kan jin takut itu. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid Abu Isa Harun berkata, telah memberitakan kepada kami Ismail bin Abu Khalid dari dari Ibnu Abu Aufa, itu bapaknya Rasul, bapaknya Abu Bakar Siddiq gitu kan. Dia berkata, aku mendengar Nabi berdoa itu saat terjadi perang azab. Saya juga hati-hati, saya tidak usik kata saya itu. Saya mati itu. Beliau mengucapkan Allahumma munzilal kitab sariul. Benar di sini hati-hati ini hisab. Nah di sini saya sudah beritakan sebelumnya kan itu. Suka nyerang juga di sini. Reka-reka. Hati-hati dia dosa ukur suka dia. Dosa ukur dia hati-hati kalian. Kalau saya sudah beritakan sebelumnya kan kalau saya tidak ada dosa. Gimana itu seperti gini. Hisab beda lagi dengan ilmu itu dia, bukan masalah Arabnya, hati-hati dia. Karena tidak berilmu itu dosa. Dia umat tahu aja. Hisab izimil azab Allahumma izimhum wazalzilhum. Ya Allah yang menurunkan Alkitab, yang cepat hisabnya, hancurkanlah pasukan azab. Ya Allah hancurkan dan goncangkanlah mereka. Selanjutnya Afaro aital ladzi tawalla. Itu melihat orang yang Al-Qur'an telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Daud mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Subah dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Madinah sedang dirundung oleh rasa takut, lalu Nabi meminjam kuda milik kami yang bernama Mandub. Beliau lalu bersabda, kami tidak melihat kuda ini ketakutan, tetapi kami rasakan kuda ini kuda ini berlari sangat kencang. Abu Isa berkata, di sini yang ngajar ya. Dengan ada suara coba suara orang ngajar kurus begini. Itu begini sangat kencang dan saya tidak boleh tekan baju saya kan tenang itu. Kira-kira dia itu. Di sini derajatnya hasan sahih itu. Maksudnya wa a'ta qalilau wa agda. Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan lalu menahan sisanya itu. Rasulullah bab siar slogan peperangan terus itu kan. Terus sih politiknya itu. Bohong itu. Memang tepat terus itu, hati-hati. Ini mau ngejek dia kan, hati-hati. Ini semacam itu, dari kira dia itu. Yang lain itu. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basar tidak pun sih itu Muhammad bin Gailan berkata, dia benar terus kalian tidak tahu menyerang bagaimana saja Rasul kalian tidak tahu Rasul hati-hati kalian kira-kira dia pada itu yang jangan laden itu yang tenang saja kalian dia saya sudah beritahu pada kalian meskipun pondok kan saya tidak akan pernah takut jadi saya sudah siapkan dia dan tidak ada bantuannya dia saya serang lagi itu saya tidak mau itu kan itu seperti gini karena bahaya tuh kan hati-hati kan yang tidak tahu saja itu telah menceritakan kepada kami Waki berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Ishaq dari Muhallab bin Abu Sufran dari orang-orang yang mendengar dari Nabi. Beliau bersabda, jika kalian diserbu oleh musuh pada waktu malam, maka bacalah Hamim la yunsarun, demi Allah mereka tidak akan menang. Abu Isa berkata dalam bab ini ada hadis dari Salama bin huwa yaro, apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya. Amlam yunabba bima fi suhufi Musa, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa.
telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami terus itu saya mati itu, Bisar terus saya anti mati. Bin Al-Mufaddal telah menceritakan kepada kami Ghalib Al-Qatan dari seorang laki-laki dari ayahnya, jadi berada di atas tempat tidurnya, berada di tempat minum di antara beberapa tempat minum, kemudian berkata kemudian tatkala Islam telah sampai kepada mereka, maka pemilik air tersebut akan memberikan kepada kaumnya memberikan kepada kaumnya 100 ekor unta dengan syarat mereka masuk Islam. Kemudian mereka masuk Islam dan ia membagikan unta tersebut di antara mereka. Kemudian ia berfirman untuk mengambil kembali. Lah bajingan terus itu menginjak saya itu. Dan itu dia bukan itu tempat terang. Selanjutnya wa Ibrahim malazi wafa itu. Iya, saya sudah berkabar sebelumnya kepada kalian. Saya tidak mau di situ dia membantu saya. Baru marah kalian. Aku boleh sudah kata ini tidak ada di situ dia. Ini bohong ini, hati-hati. Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Pendapat pertama itu kalian. Pendapat pertama. Penjelasan tentang al-irafa, orang yang melakukan telah menceritakan kepada kami Al-Mufaddal telah menceritakan dari kakaknya bahwa mereka beberapa tempat minum, kemudian tatkala Islam telah sampai kepada mereka, maka pemilik air minum air tersebut akan memberikan kepada kaumnya 100 ekor unta dengan syarat mereka masuk Islam. Kemudian mereka masuk Islam dan ia membagikan unta tersebut di antara mereka. Kemudian ia berpikiran untuk mengambil kembali. Selanjutnya pendapat kedua, iya ada suka kalian. Tidak bukan dia bukan. Pendapat kedua, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Bisar, bukan hati-hati kalian. Bin Al-Mufaddal dulu saya sampaikan kalian itu. Telah menceritakan kepada kami Ghalib Al-Qatan, dan juga saya tidak ada niat apapun hati-hati. Jadi kira itu dari seorang laki-laki dari ayahnya, dari kakeknya itu, bahwa telah kepada mereka pemilik air tersebut akan memberikan kepada kaumnya 100 ekor unta. Mereka masuk Islam dan ia membagikan unta tersebut. Di antara mereka itu berpikiran itu dapat kedua itu kan sama saja tidak apa itu. Wa alaisa lil insani illa ma masaa, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Ini pendapat pertama juga ini saya sampaikan sebelumnya tadi. Yang kedua itu summa yudzahul jazaul aufa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Namanya tidak ada sama sekali lecetnya itu, karena itu di sini ayat ini tuh sempurna sekali itu. Dan terus kalian tahu ini nyerang kalian. Terus kalian itu dia takut kalian itu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu saya sudah bagikan juga itu di sini. Kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Ini memang sini. Dan menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An-Nufail, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Maslama dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abu Habib dari Abdurrahman bin Simasa dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah berkata, tidak akan masuk surga orang yang jangan masuk surga orang yang mengambil pajak secara zalim.
Soalnya dia merampas itu banyak sekali itu kan. Dia merampas. Tidak akan masuk juga itu di sini itu. Jadi makanya tetap dipaksa. Tapi juga boleh itu kadang kalau misalnya dia tidak mau bayar memang itu boleh kalian dipaksa itu. Itu sebagian itu dari itu. Yang pendapat yang kuat tidak ada pajak itu. Jadi begitu itu. Saya sampaikan juga kepada kalian tidak ada pajak itu. Selanjutnya ya iya pula juga tidak tahu. Saya mau beli mie itu kan ada mie juga di Gapuran itu. Saya tidak ada takut pada reker itu kalian. Ini dengan reker itu. Dan itu karena masih apa? Ya pentongannya setelah lampu. Saya sudah pentongan kalian tadi. Masih sok kan tadi. Reker kata itu seperti gini. Dan itu saya sudah beritahu lagi. Yang kita dulu kan itu. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Itu. Coba kalian tulis saya wa annahu khalaqas zaujanis zakaro wal unsa, dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Wa kaum nuhin min qabli innahum kanu hum aslam wa adgo. Dan juga kaum Nuh sebelum itu sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Wal mutafiqat ahwa, dan prahara angin telah menentukan negeri kaum Lut. Fagosyaha mayagosyaha, lalu menimbun negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Fabi ayyi ala irobika tatamaro, maka terhadap nikah Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Hati-hati di sini, karena di sini sebagian juga mengatakan tafsir juga ya, di tafsir ini kan. Ini saya belum jelaskan itu. Ini saya berkata aja. Ini juga yang saya mau kena juga dulu. Yang saya marah besar karena itu seperti gini. Intinya laisa laha min dunillahi kasifa. Tidak ada yang dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Dapat pertama, Rasulullah SAW bab peperangan Nabi dan berapa kali Nabi berperang, tampilkan bab tidak usah tulis saya Allah. Teks terjemah. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Gailan berkata, telah menceritakan kepada kami bin Jarir dan Abu Daud At-Tayalisi, keduanya berkata, maksudnya di sini Abu Daud itu kan, ulama itu Abu Daud ini Abu Daud At-Tayalisi, punya Abu Daud itu. Di sini hati-hati itu nama julukannya itu sebagian itu. Sebagian lagi tidak gurunya di sini. Sebagian itu mengatakan gurunya Abu Daud kalau saya salah itu. Tapi saya lupa itu kan, tidak di sini Abu Daud kalau saya itu. Ini yang benar itu. Itu saya lupa itu. Jadi kan ada di kiriman saya itu. Telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Abu Ishaq, ia berkata, aku pernah berada di sisi Zaid bin Arqam, lalu ditanyakan kepadanya berapa kali Nabi ikut peperangan. Ia menjawab 19 kali. Aku bertanya kepadanya, berapa kali kamu mengikuti peperangan beliau? Ini pendapat pertama juga. Pendapat kedua juga, dan dari tidak ada itu, boleh tidak ada itu, tidak ada itu, atau dari dapat itu kan, itu dari akan juga bisa. Ini pendapat kedua, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Umar bin Al-Walid Al-Kindi Al-Kufi, masuk kota Nabi masuk kota Mekah dengan membawa bendera berwarna Abu Isa berkata, hadis ini derajatnya Hasan Gorib. Yahya bin Adam dari Salik, ia berkata, aku bertanya Muhammad tentang hadis ini, tetapi ia juga tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Yahya bin Adam. Sarik Muhammad berkata, tidak seorang yang telah meriwayatkan dari
Itu pendapat kedua itu di sini. Selanjutnya, afamin hazal hadis lajabun. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Watat hakun walatapkun. Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Itu pada intinya mereka takut benar bagus sekali itu. Itu kira-kira itu. Dan kamu tertawakan tidak menangis. Aduh, astagfirullahaladzim. Oh, terus aduh, yang jatuh dulu. Dapat pertama, Husain dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi, Ibnu Umar, Umaria itu dipanggil Umaria juga Umar itu, Ibnu Umar di sini itu, gitu, anaknya Umar bin Khattab itu. Berkata, pada saat perang Hunain, aku melihat ada dua kelompok yang saling melawan kata diri, sementara bersama Rasulullah hanya ada 100 orang. Abu Isa berkata, di sini derajatnya Hasan Gharib. Kami tidak mengetahui hadis tersebut berasal dari Ubaidullah kecuali dari jalur ini, no? Dapat kedua, Rasulullah bab peperangan Nabi dan berapa kali Nabi berperang, tampilkan teks Arab, sembunyikan terjemah. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan berkata, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir dan Abu Daud At-Tayalisi, keduanya berkata, dan dari Abu Ishaq ia berkata, aku pernah berada di sisi Zaid bin Arqam. Lalu ditanyakan kepadanya, berapa kali Nabi ikut peperangan? Berapa kali Nabi ikut peperangan? Ia menjawab 19 kali. Lalu bertanya kepadanya, berapa kali kamu mengikuti peperangan beliau? Dan itu juga terus juga kalian masalah itu kalian apa? Ini saya mau lupa lagi sudah. Masalah mereka tuh ya terus kan. Masalah leher saya itu sakit. Ini masalah ulama Indonesia. Leher saya itu sakit kalian. Ini yang kita tahu di sini. Itu masalah saraf itu sana. Itu menuju ke saraf. Kalau saya beritahu dulu kan. Itu rekere itu. Tidak apa-apa itu masalah itu. Saya sudah tahu dulu sudah itu. Itu dunia belajar ilmu dunia itu sunnah kan itu. Dan itu masalah saraf. Dan itu ada juga kalian di kajian saya lupa. Tapi itu rekere tidak ada itu. Tidak mesti itu. Itu masalah apa? Terus itu kan ada ilmu dunia itu belajar ilmu dunia. Tidak ada hati-hati. Bohong itu. Hati-hati. Tidak ada. Bohong di situ. Ini dulu saya pernah sampaikan kepada kalian, saya lupa itu. Itu masalah itu. Ini di dan saya mau minum saja itu kalian. Nah ini politiknya ulama Indonesia itu kira-kira ya itu. Ini dulu kan itu. Ini Indonesia itu ya. Ini saya sampai lupa itu. Ini pada itu saya pada saat minum sakit itu sudah. Di situ ada anak itu seakan-akan. Hati-hati kan itu. Ini tahu saya anak. Nggak tahu terus itu kan. Ada batik terus itu. Ada lagi batiknya. Oh jadi gitu kira-kira namanya. Jadinya wa antum samidun, sedang kamu lengah darinya. Lengah di sini maksudnya dia itu tidak lengah di situ kan bukan berarti tidak bisa apa-apa. Maksudnya di sini lengah artinya dia sudah mengikutinya tapi dia tidak bisa apa-apa. Itu lengah di situ. Selanjutnya jangan itu sudah dan ajem itu. Ya jadi sampai 62 tadi kan emang bisa tinggal jadi gitu. Ya di bawahnya lagi mungkin tuh. Bagaimana surat An-Najm? Tidak saya sebenarnya. Jadi gitu. Dan jangan ladenin tuh Robi itu kayak gitu. Hai. Bisa ada juga ya. Apa ini lagi ada jalan aja. Mana tuh di situ? Nah
saya sudah tinggal sampaikan yang tinggi dulu itu. Yang saya tidak isi itu kalian itu sudah sebagian itu termasuk itu tafsir juga tuh. Jadi menteri Al-Qurannya saya akan isi juga tuh. Itu berbahaya tuh. Jadi yang penting ini mau jadi saya. Intinya karena tidak dosa ini. Meskipun itu hati-hati. Wa qauman nuhin min qabli innahum kanuhum aslam wa adgo, dan juga kaum Nuh sebelum itu. Itu sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Sabda Nabi SAW, kaum Nuh itu kan apabila dia melewati Nuh, mereka mereka menutup seluruh telinganya dan juga seluruh yang ada itu kan, terus dia mengejek pada Nuh, orang gila itu. Hadis itu kan itu dalam hadis sahih itu, hadis riwayat Bukhari itu kan. Itu juga yang tinggi itu, tapi saya tidak tulis itu ayat itu. Sebelumnya saya sampaikan juga yang tinggi itu, dan itu yang tinggi memang itu. Saya tidak sampaikan itu, tapi tidak sampaikan juga hadis Bukhari itu. Kira-kira itu yang tinggi juga, tapi beda tidak. Di situ kan itu. Ini tidak sampaikan, ada juga di tempat lain itu. Itu politik itu, hadis saya juga itu dulu. Itu dua tinggi ini. Ini bisa ambil yang mana itu. Dan itu, ini saya cerita lagi berarti di sini. Termasuk tafsir juga sebagian itu. Meskipun ini banyak sekali itu. Begitu. Lalu bagaimana di situ kan? Itu sudah tafsir berkata dia itu. Pada saat dia merangkai kata di sininya, dan makanya bahaya sekali di Islam. Ini macam mana itu? Lalu bagaimana itu kalian? Tapi sebagian itu pendapat sebagian. Dia tidak keluar, bila boleh tidak diambil itu. Harus sekali hati-hati di sini kan. Maka di situ kalian bagaimana di situ kalian? Ya kan boleh sudah itu Al-Quran itu tidak apa sudah itu. Hanya pendapat sebagian itu boleh tidak diambil itu. Lalu bagaimana yang kalian itu? Ya sudah itu kan akan saya tafsir itu. Tafsirnya dituliskan di sini di atas itu, ini tafsirnya itu. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya itu? Itu tidak lain hanyalah nama itu hanya apa tidak lain dari mana itu kan? Mereka dari mereka itu, maka ditafsir dengan ini. Ataukah apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya itu, tafsirnya itu kan, tafsir Al-Quran itu. Dunia apa? Tidak maka milik Allah itu juga bisa disebut tadi sebelumnya itu, tapi saya tidak boleh saya mentafsirkan itu dengan Al-Quran itu. Hanya agak menyambut tidak usah kan seperti itu. Falillahil akhiratu wal ula, tidak maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Tafsir dengan bawahnya itu. Itu. Dan betapa banyaknya malaikat di langit, itu sahabat mereka tidak dapat apa? Dan dari perkataan itu kalian dunia itu di situ semuanya apa saja itu kan. Terus sebagian ulama bisa juga di situ. Termasuk akhirat itu, maka ditafsir dengan ini itu. Karena itu ini sini ayat ini itu. Dan sebagian pendapat itu mereka itu. Selanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Tafsir dengan bawahnya lagi kan. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran itu. Tafsirnya itu ayat ini itu. Selanjutnya, lalu farid an man tawalla an zikrina walam yurid ilal hayatad dunya. Maka tinggalkanlah Muhammad orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Itu yang tadi kan sudah itu. Sabda Nabi SAW itu pada kalian. Sabda Nabi SAW. Makanya di situ kita itu juga tidak apa-apa sih kalau kita bukan berarti itu yang saya sampaikan sebelumnya itu di sini. Itu di situ. Itu surat An-Najm itu. Saya dinamakan sebelumnya itu. Kemudian selanjutnya. Itu kan saya istirahat
Saya mau beli mie saja itu kan. Nah di sini juga wa kaum apa sudah saya sampaikan itu. Oh, saya beli mie saja itu. Wal multafika ahwa dan prahara angin telah meruntuhkan negeri Kamlut. Saya sampaikan dulu kan sebelumnya kan itu. Jadi angin selama 8 hari 8 malam. Saya bagian lama itu. Ada katakan 7 hari 7 malam itu. Maka itu masalah itu kan. Masalah angin itu. Ini dua pendapat dari kalangan ulama itu masalah kaum itu. Dia seperti kurma-kurma yang tumbang itu. Karena angin itu. Mana? Itu di situ ayat itu. Fa bi ayyi ala rabbika tatamaro. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Di sini sebagian pendapat itu karena seperti surat Ar-Rahman ini. Jadi ya terus kan. Seperti surat Ar-Rahman ini tafsirnya itu. Ini bagaimana itu? Itu kan di surat Ar-Rahman itu surat Ar-Rahman. Nikmat apa saja bagian itu. Itu dapat ini lanjutnya itu. Terus itu kan maksudnya saya minta berikan wanita terus ya. Berikan itu lanjutnya. Lanjut ada surat itu. Maka itu berikan surat An-Najm itu tafsir kitab tafsir Febri Ras itu kan. Itu berarti gini. Meskipun saya tidak bisa bicara di sini.